Definisi negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state. Penyebutan negara dalam beberapa istilah bermula dari bahasa Latin, yakni status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Konsep negara menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Max Weber, negara diartikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah. Teori-teori terbentuknya negara. A. Teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. B. Teori ketuhanan. Teori ini berpendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seseorang penguasa merupakan pemberian Tuhan. 3 unsur penting dari teori ini yaitu negara didirikan di bawah kuasa Tuhan. Kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan dan tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. C. Teori kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. D. Teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup, dengan artian undang-undang sebagai pangkal saraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. E. Teori historis. Negara merupakan sebuah lembaga atau badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur terbentuknya negara dibagi menjadi 2. Yang pertama bersifat konstitutif dan yang kedua bersifat deklaratif. Unsur yang bersifat konstitutif meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur yang bersifat konstitutif merupakan unsur yang mutlak dan wajib dipenuhi bagi setiap negara. Yang selanjutnya adalah unsur yang bersifat deklaratif, yang meliputi de facto dan juga de jure. De facto diakui adanya suatu negara dari unsur-unsur yang dimiliki, dan de jure diakui secara hukum yang sah oleh negara lain. Unsur yang bersifat deklaratif ini hanya sebagai penerangan adanya negara untuk diakui oleh negara lain. Unsur terbentuknya negara yang pertama ialah rakyat. Rakyat adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang dapat dikatakan warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yudiris dari sebuah negara. Yang kedua adalah wilayah. Merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Wilayah dibagi menjadi wilayah darat, wilayah laut, dan juga wilayah udara. Di setiap bagian wilayah tersebut telah dibatasi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Yang terakhir adalah pemerintahan. Digunakan untuk melaksanakan kewenangan dan dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlementer, yakni seorang Perdana Menteri. Yang kedua, terdapat presiden, namun hanya sebagai simbol kepala negara tanpa memiliki kekuasaan untuk memimpin jalannya pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer pada RIS di tahun 1949 sampai dengan 1950. Namun sayangnya RIS dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu sampai sekarang
Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertingginya adalah presiden. Selain bertugas sebagai kepala negara, presiden juga bertugas sebagai kepala pemerintahan yang mengatur para menteri. Sistem pemerintahan yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran, di mana terdapat presiden dan perdana menteri dengan tugas yang berbeda. Presiden bertugas sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negara ada dua, yang pertama negara kesatuan dan yang kedua negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal. Sekarang ini konsep negara kesatuan dibedakan menjadi dua sistem. Yang pertama sistem sentralisasi dan yang kedua sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi artinya pemerintah pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan yang ada di negara. Sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi artinya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing. Yang kedua, negara serikat, yaitu negara yang susunannya terdiri dari beberapa negara bagian. Menurut C.F. Strong, ada 3 konsep yang membedakan negara serikat. Yang pertama, cara pembagian kekuasaan. Yang kedua, otoritas dalam melindungi supremasi konstitusi. Dan yang ketiga, cara perubahan konstitusi. Sifat-sifat negara yang pertama memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan yang ditetapkan dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua, bersifat monopoli, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, mencakup untuk semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kebijakan yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara menurut John Locke ada 3. Yang pertama, legislatif, artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Yang kedua, eksekutif, artinya negara berfungsi untuk menjalankan peraturan. Yang ketiga, federatif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Lalu, menurut Montesquieu yang disebut dengan trias politica atau teori pemisahan kekuasaan, yang pertama, legislatif, artinya kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, eksekutif, artinya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, artinya negara memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pihak yang melanggar undang-undang. Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan pada daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Berhubungan dengan pemerintahan, seperti yang kita tahu secara terpisah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi khusus untuk Aceh dan Papua Barat. Ia merupakan suatu bentuk otonomi yang dirancang dengan suatu tawaran melebihi dan di atas otonomi biasa. Tujuannya adalah meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahan sendiri. Pertama ada Aceh.
Dalam Undang-Undang Otonomi Aceh yang disahkan pada bulan Agustus lalu, daerah itu mendapatkan nama baru sebagai nama Nangro Aceh Darussalam atau NAD. Peraturan dalam undang-undang itu memberikan Aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem pengendalian dan pendidikannya sendiri. Selain juga pendapatan yang lebih besar dari sumber daya minyak dan gas sampai 70%, ketetapan itu melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan di mana pemerintah provinsi hanya mendapatkan 15% dari minyak dan 35% pendapatan dari gas. Namun, masih belum jelas kapan tepatnya Undang-Undang Otonomi Aceh akan diterapkan. Yang kedua adalah Papua Barat. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Barat disahkan pada bulan Oktober dan akan diterapkan pada bulan Januari 2002. Presidium menolak otonomi. Dewan Presidium Papua atau DPP yang pro kemerdekaan telah menolak Undang-Undang Otonomi Khusus dengan mengatakan bahwa itu tidak akan memajukan solusi damai yang komprehensif dalam mengatasi konflik politik di Papua. Dalam suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin DPP di Papua pada bulan Oktober, DPP mengatakan bahwa undang-undang itu merupakan suatu contoh lain di mana nasib rakyat Papua ditentukan oleh orang lain. DPP akhirnya telah menjadi target upaya-upaya peredaman gerakan kemerdekaan oleh militer Indonesia dan agen-agen intelijen. Beberapa anggota dewan tersebut sekarang ini tengah menjalani proses pengadilan atas tuduhan subversi.